Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak, ketemu lagi dengan saya Ibu Mardina Hadiana. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kali ini kita akan membahas materi ajar kelas 11 bab 1 pendapatan nasional. Pendapatan nasional yang akan dipelajari di sini: 1. Pengertian pendapatan nasional, 2. Manfaat perhitungan pendapatan nasional, 3. Komponen-komponen pendapatan nasional, 4. Metode perhitungan pendapatan nasional, 5. Pendapatan per kapita dan distribusi pendapatan. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yang nantinya siswa akan mampu menjelaskan pengertian pendapatan nasional, menjelaskan manfaat pendapatan nasional, menjelaskan komponen-komponen pendapatan nasional, menghitung pendapatan nasional, menjelaskan pendapatan per kapita, dan menjelaskan distribusi pendapatan. Nah, pertemuan pertama ini terkait mengenai pendapatan nasional, ada 4 sub pokok bahasan yang akan kita bahas. 1. Pengertian pendapatan nasional. Yang kedua, manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Dan yang keempat, komponen pendapatan nasional. Nah, apakah kalian tahu apa itu pendapatan nasional? Jadi, pendapatan nasional itu adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang diterima semua masyarakat yang tinggal di suatu negara dalam kurun waktu tertentu, biasanya 1 tahun, baik warga negara itu sendiri maupun bukan kewarganegaraan warga suatu negara. Kemudian, manfaat perhitungan pendapatan nasional. 1. Mengetahui struktur perekonomian suatu negara. 2. Membandingkan perekonomian antar negara. 3. Mengetahui perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun. Yang keempat, pemerintah untuk mengambil sebuah kebijakan. Jadi, mengetahui jumlah pendapatan nasional itu menjadi hal yang penting bagi suatu negara. Kemudian selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama, kualitas sumber daya manusia. Jadi, jika kualitas sumber daya manusia yang dimiliki suatu negara tinggi, pastinya pendapatan nasional negara tersebut juga tinggi. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia yang berkualitas tentunya memiliki kompetensi dan etos kerja yang tinggi dalam menghasilkan produk-produk berkualitas sehingga mampu menggerakkan perekonomian suatu negara. Kemudian yang kedua, keadaan sumber daya alam. Banyaknya sumber daya alam yang diproduksi dapat memberikan banyak keuntungan. Kekayaan sumber daya alam dan keadaan geografis yang stabil dapat menjadi daya tarik bagi investor. Kemudian yang ketiga, ketersediaan modal. Jika negara memiliki modal yang besar untuk mengelola sumber daya dan melakukan produksi, dapat dipastikan perekonomian berkembang dan akan berpengaruh terhadap pendapatan nasional. Kemudian yang keempat, stabilisasi dan kebijakan yang tepat. Jadi stabilisasi dan kebijakan yang tepat ini mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kebijakan yang tepat akan memberikan manfaat bagi setiap pelaku ekonomi untuk terus menggerakkan aktivitas ekonomi. Yang kelima, kesejahteraan masyarakat. Jika kesejahteraan masyarakat di suatu negara tinggi, maka berpengaruh terhadap meningkatnya daya beli dan juga minat investasi masyarakat. Jadi, tingginya daya beli dan minat investasi ini mendorong laju perekonomian suatu negara ke arah yang lebih positif. Selanjutnya, komponen pendapatan nasional. 1. GDP atau Gross Domestic Product adalah jumlah seluruh produksi berupa barang dan jasa yang dihasilkan warga di suatu negara, baik warga negara itu sendiri maupun warga negara asing dalam waktu 1 tahun.
Kemudian yang kedua, GNP atau Gross National Product adalah jumlah seluruh produksi berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga di suatu negara dalam waktu 1 tahun. Perhitungan GNP sama dengan GDP dikurangi pendapatan neto dari luar negeri. PFPN sama dengan pendapatan warga negara asing di dalam negeri dikurangi dengan pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri. Selanjutnya, NNP atau Net National Product adalah hasil produksi yang dihasilkan oleh suatu negara setelah dikurangi dengan penyusutan. NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan. Komponen pendapatan nasional selanjutnya, NNI atau Net National Income adalah NNP setelah dikurangi dengan pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung di sini adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak bea masuk, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah. Untuk itu, rumus dapat disimpulkan NNI sama dengan NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung. Kemudian PI atau Personal Income adalah pendapatan yang diterima secara formal diterima oleh masyarakat. Jadi rumus dari PI adalah NNI dikurangi dengan dana sosial plus pajak perusahaan plus laba ditahan plus iuran asuransi dan plus transfer payment. Transfer payment ini adalah penerimaan yang bukan balas jasa produksi pada tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu. Adapun yang termasuk transfer payment diantaranya tunjangan sosial bagi pengangguran, bekas pejuang, pembayaran dana pensiunan, dan bunga utang pemerintah. Kemudian DI. DI adalah disposable income yang merupakan pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat dan siap untuk dibelanjakan. Rumus dari DI itu sendiri sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Nah, di sini ada contoh perhitungan komponen pendapatan nasional. Ya, perhatikan data berikut. GDP sama dengan 1.600 triliun rupiah, penyusutan 120 triliun rupiah, pajak langsung 240 triliun rupiah, pendapatan masyarakat Indonesia di luar negeri 80.000 triliun rupiah, pendapatan warga negara asing di Indonesia 140.000 triliun rupiah. Nah, berdasarkan data tersebut, kita diminta untuk menghitung besarnya net national income-nya. Di penyelesaiannya, sebelum kita mencari NNI, maka terlebih dahulu kita menghitung GNP dan NNP. Jadi GNP di sini sama dengan GDP dikurangi dengan faktor neto dari luar negeri. Kemudian setelah kita mencari GNP, baru kita mencari NNP, di mana NNP itu sama dengan GNP dikurangi penyusutan. Nah, kalau sudah menghitung GNP dan NNP, baru NNI ini kita perhitungkan, di mana NNI ini sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Oke anak-anak, sampai bertemu lagi di pertemuan